Nih, di sini. Di sini. Kita dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak, punten. Itu. Ini. Astagfirullahaladzim. Jangan. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullah. Orang bener. Ini beliau namanya Pak Suparmin. Katanya dia tuh apa ya? Sudah melakukan apa saja. Jadi katanya untuk bertapa, berdiam diri, sudah melakukan apa tuh? Sholatnya 5 waktunya, terus sholat malamnya, tapi doa-doanya belum juga dijabah, gitu katanya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kalian juga selalu bahagia, selalu ayam tentrem, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk berzikir jalan ke semesta yang lapang ini, dan kita sebagai penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan di semesta yang luas ini dengan pitutur-pituturnya melalui bahasa bahaya lembut dari apa-apa yang dijabarkan di semesta ini. Jadi gini, pada perjalanan kali ini kita akan mendatangi sebuah lokasi, yaitu lokasi di tengah hutan yang di sana tuh terdapat ada apa tuh panembahan ya, panembahan, dan di situ terdapat ada orang yang bertapa tapi selalu menangis setiap hari. Kenapa menangis? Tetapi ketika diajak pulang ataupun dikasih apa tuh wejangan sama orang-orang di situ, dia tetap nggak mau pulang katanya. Tapi dia tuh selalu menangis tapi nggak tega melihatnya atau mendengarnya. Kita pun penasaran, daripada kita penasaran, kita mendekati saja di sana supaya tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa sampai menangis seperti itu? Yuk, ke sana tuh. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk nggak jadi nyanyi ya. Jadi artinya ini kita sejenak untuk memejamkan mata, untuk mendiamkan pikiran dulu ya. Jadi jangan terlalu sibuk, jangan terlalu gerasa-gerusu, rileks, supaya kita betul-betul mendapatkan suatu jawaban atau suatu petunjuk dari apa-apa yang dijabarkan di semesta ini. Ya, lanjut. Nah, ini berbeda ya teman-teman. Perjalanan tadabbur alam kali ini kita melalui hutan ya, hutan atau alas atau wono ya. Nih lihat nih, ke gunung-gunung sana panoramanya indah ya. Nanti mungkin kita ke sana areanya yang ceritanya yang agak sedikit janggal. Nah, kita kan senang dengan yang janggal-janggal ya. Jadi di balik kejanggalan itu ada ilmu ya. Jadi ini khusus dewasa. Bagi yang anak-anak itu
saya sarankan untuk nonton kartun saja supaya nanti tidak gagal paham ya. Kalau gagal paham menimbulkan apa? Stres. Ya, sini. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita diawali dengan membangun tentrem dulu ya, dibangun tentrem di diri kita masing-masing. Kalau kita salah satu di antara kita itu tidak merasa tentrem dulu, ini bahaya. Bahayanya apa sih? Menjadi konflik nantinya, apa mesinnya panas, mesin hati kita, terus lagi apa? Mudah marah-marah, akhirnya menjadi konflik batin. Ya, ya. Alhamdulillah. Lokasi di mana lokasinya nih? Di mana lokasinya? Tenang saja ya. Apapun yang dijabarkan di sini adalah sebuah ilmu seperti batu ini yang luar biasa nih. Nih, batunya sudah tua sekali, sudah berlumut nih, lumutnya seperti ini. Jangan-jangan ada orang nih. Ini ya. Kita juga bisa dihinggapi lumut dalam diri kita sehingga apa ngedabel apanya, tertutup pikirannya sehingga mudah marah-marah. Nah, mari makanya itu kita bangun ketentraman dalam diri kita ya. Tenang, dari mana? Ya kita sendiri yang memutuskan, bukan siapa-siapa. Kita yang mengalami supaya kita tetap tentram gitu ya. Yuk. Alhamdulillah nih. Perjalanannya masih jauh ternyata. Yang penting jangan mudah putus asa. Oke, ya masih jauh nih. Harus turun ke sana, nurun. Ya, jadi ini kan di pegunungan. Jadi perjalanan naik turun. Tapi nggak boleh putus asa ya. Inilah perjalanan. Perjalanan, pikir jalan. Maksud nggak sih saya ngomong? Jadi bagi yang anak-anak mungkin nggak paham. Ya, jadi kita kenalkan dulu. Channel kita beri nama Sanepa, kiasan ngolah pikiran. Maka ini perjalanannya itu semuanya hanya yang samar-samar kita padatkan. Sanepa artinya samar-samar atau teka-teki ya. Kiasan itu pun sama, masih teka-teki, maka kita padatkan supaya tidak menjadi konflik batin, menjadi kegagalan pahaman. Akhirnya apa? Timbullah kata-kata jorok. Contohnya apa? Dobolan. Contoh seperti itu. Itu kalau kita terus. Nah, ya silahkan ya, karena kamu nggak pernah mengalaminya. Kita yang mengalami supaya kita lebih asik, lentur, dan juga bisa berbagi pengalaman kepada orang banyak. Artinya supaya kita sama-sama bahagia bareng-bareng. Ya, yuk. Ini untungnya nih nggak hujan ini ya. Biasanya nih hujan nih. Ini tongkat saya mana nih? Nggak dibawain. Iya, tongkatnya nggak dibawa. No, di sana juga itu namanya, di sebelah sana itu namanya Gunung Cendana, di sebelah sana itu ya. Ya mungkin suatu saat kita ke sana, suatu saat ya, biar kita tetap semangat, tetap spirit, nanti kita naik gunung itu. Tapi nanti saja, kita sini dulu aja yuk. Hah? Aduh, nih alhamdulillah. Tapi ini ngomong-ngomong ada kucing nggak ya? Kucing, belacan, macan tuh banyak. Di sini ya? Iya. Ya, yang namanya di alam itu kita jangan itu alergi dengan binatang-binatang yang ada. Semuanya itu makhluknya Allah ya. Jadi kita jangan alergi dengan yang diperlihatkan di sini. Baik itu tadi apa? Kucing, macan, lintah, ini banyak di sini. Tapi tenang aja. Ya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu tentu ada manfaatnya buat kita. Cuma kitanya yang dungu. Nih, lihatlah di sana mendung ya. Di mendung ini sebagai wujud semesta ini mendukung kita, mendukung perjalanan kita ya. Perjalanan supaya kita tetap adem ya. Ditutupi itu supaya kita tetap adem. Adem apanya? Adem pikirannya, tentram pikirannya. Kita membiasakan diri untuk tetap adem. Apapun yang terjadi, kita membiasakan diri untuk tetap posisi adem itu ya. Ya. Wah, masih jauh nih perjalanannya nih. Yuk. Wah. Alhamdulillah.
Oke, tenang saja. Lihatlah di sana tuh, jauh ke sana. Apa namanya? Kita tetap di hutan ini ya, di tengah-tengah hutan yang jauh dari warga. Mungkin dari sini itu sekitar ada 5 kilo dari sini. Kalau kita menuju di kampung sana tadi. Nah, sekarang kita menuju ke menuju 6 kilo ya, 6 kilo dari perkampungan. Ngomong-ngomong seru juga ya. Iya. Gede-gede. Nah, gini, emang kita tujuannya kemana sih? Tujuannya kemana? Tujuannya ini kita sebenarnya ini ke hati kita masing-masing biar kita sama-sama mengalami alam. Alam alami yaitu kita yang mengalami, bukan alam ini tapi kita yang mengalami. Inilah alam kita ya, supaya kita nanti betul-betul mengalami apa, itulah ilmu yang dijabarkan di sini. Nih, coba dengarkan, mungkin di antara kalian sudah mendengar di sini ada suara gemericik air tuh, lebih agak jauh. Yuk kita deketin aja yuk. Makanya indera pendengaran diaktifkan, penglihatan, perasaan ya, semua diaktifkan supaya nanti paham. Kira-kira ada Tarzan enggak kan? Ada. Itu tarhanya tuh pakai kamera tuh. Iya. Eh, nih di sini sepi banget, senyap, nggak ada orang. Rame nih ya. Iya, terus gini, bagusnya ini kan di lokasi tersebut yang kita datangi nanti ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana ya. Bahkan sampai sekarang orang-orang sudah putus asa untuk apa namanya, untuk berusaha menolong orang itu karena dia tuh nggak mau pulang, dikasih tahu apa saja nggak mau. Berarti keras kepala orangnya katanya. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyentuh dengan kelembutan nanti bisa tersambung dengan tadi orangnya supaya bisa dibujuk atau kenal apa yang terjadi. Ada yang bilang itu orang stres, ada yang bilang itu orang kesurupan di sana. Lah macam-macam orang yang ngomong tapi kita belum mengalami sendiri. Biar kita tahu, yuk ke sana aja. Ada orang tersesat di sana atau nggak gimana nggak tahu. Yuk. Wah, Wahnya nih ya. masih jauh. Katanya ada gua yang gede juga. Ya iya, nggak tahu nih. Mungkin di arah sini tuh ada dekat air katanya goanya. Sebentar dulu, santai aja dulu ya. Kita, Ini ya. kita belajar untuk sabar dulu ya. Belajar merilis kita sabar, momong hati kita sendiri masing-masing. Maksudnya momong, ngasuh ya, ngasuh diri ya. Belajar sabar, jangan mudah-mudah marah-marah, dikit-dikit marah nanti apa? Kamu yang terbakar sendiri ya, karena apa? Mesinmu yang panas, orang lain nggak panas kok, cuma kamu yang sendiri yang panas ya. Terutama lentur ya. Lentur, belajar lentur nih selayaknya ini kan lentur nih ya. Oh. Lentur nih, meskipun gini nggak patah nih. Coba kalau kaku ya, kalau orang berkepribadian kaku akan mudah patah itu. Makanya yo belajar lentur itu ya. Itu tangannya doang yang lentur. Nih coba nih, kalau ini kan kaku ini ya, nih patah kan, itu contohnya seperti itu ya. Ini sebagai contoh. Suara apa tuh? Kayak ada. Tuh gini. Iya. Ada orang tulung-tulung itu. Tadi suara apa ini enggak? Tar dulu, Kepo. Lolowon. tar dulu nih. Eh, Assalamualaikum. Punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kita dulu nih teman-teman. Ternyata kita tersesat di area seperti ini adanya nih. Jadi semacam di apa namanya penembahan ya. Tapi kita tadi mengejar-ngejar apa kayak bocah tadi kayak lari, entah itu bocah entah itu orang tua. Dia tuh berlari kencang sekali
dan tiba-tiba di sini saya. Entah itu posisi di mana nggak tahu. Ayo kita coba aja. Lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dulu nih. Kita seperti di alam mana ini? Wah, Alam lain ya. iya. Ternyata nih, di sini ada penembahan yang diperhatikan nih. Assalamualaikum. Penembahan dilihat. Kita nggak tahu di penembahannya siapa. Di sini lengkap pada kembangnya. Mungkin baru-baru ini ada orang yang ziarah di sini. Mohon maaf, ahli kubur yang ada di sini. Kami ahli dunia di sini hanya lagi jalan-jalan di sini. Mohon maaf. Nah, lihat itu teman-teman. Di sini pohon-pohon diberikan seperti ini, kain seperti ini, ya. Maksudnya itu apa tuh? Ini sebagai wujud apa namanya, untuk melestarikan alam supaya tidak punah. Di ini seperti ini pakai kain gitu ya. Jadi bukan untuk angker-angkeran. Orang-orang yang gagal paham itu mengatakan seperti itu. Bukan, ini karena ini paru-parunya dunia. Pohon ini. Kirain biar nggak masuk angin. Oh ya, bisa jadi tergantung mau kita. Maksudnya apa anggapan kita itu aja. Yuk masuk sini yuk. Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Ini luas sekali nih. Nih, jadi dengan nuansa seperti apa namanya ini, istana ya. Jadi bangunnya unik seperti istana seperti ini. Kadang yang ini sebagai wujud apa ya, sakral ya, sakral. Dan supaya orang-orang yang berdoa itu nyambung, terkoneksi dengan apa? Dengan alam. Yang kedua dengan tentunya dengan Tuhan ya, supaya lebih sakral. Kalau berdoa tanpa sakral tidak nyambung, harus dengan konek batin, betul-betul apa namanya itu khusyuk, bahasa Jawanya itu khusyuk ya gitu. Baik, kita coba aja masuk yuk. Assalamualaikum. Punten. Nih, ini unik sekali. Lihat dulu. Di sini pun ada apa, penembahan. Jadi tempat ini mungkin bukan untuk disembah, bukan, tetapi ini tempat di sini orang berdoa di tengah-tengah hutan ini untuk menepke batin, namanya kan penembahan, supaya batin ini tidak gemerungsung, tidak keruh. Ketika sudah keruh, bisa tersambung dengan Tuhan, maka tidak ada batas lagi dengan Tuhan. Dekat, Tuhan itu dekat, maka apa, doa-doa mudah dijabah. Ini untuk semua agama, kita tidak apa namanya, untuk mencontohkan satu agama. Semua agama harus berdoa pun yang tenang, yang kedua yang khusyuk, itu aja ya. Di sini tergambar supaya lebih sakral gitu aja. Nih, nah dulu kita ke sisi yang lain. Nih dulu ini udah deh, bener. Maaf ya, punten. Ini unik sekali nih. Nih, di sini seperti apa namanya itu, sebagai tanda situsnya batu seperti ini. Situs ini batu ini maksudnya patung batu. Maksudnya kita supaya jangan berpikiran buruk sampai mematung dalam diri kita. Itu maksudnya. Jadi di sini banyak bangunan-bangunan yang unik-unik ya. Situs-situsnya yang masih natural alami. Itu. Ini sama. Yuk kita masuk yuk. Coba. Assalamualaikum. Oh, lewat pintu sini nih. Ada pintunya. Ya. Oke. Nah, di sini pintunya lewat sini. Assalamualaikum. Oke, ya, jadi semesta memberikan sebuah gambaran-gambaran di sini. Ya, ini semua peninggalan leluhur kita ya. Peninggalan leluhur kita yang mengandung makna teka-teki, makna ya kiasan, supaya kita dijabarkan untuk kita ya. Sebagaimana ini pintu. Ini sebagai pintunya, kita pun harus bisa membuka pintu hati kita. Buka pintu hatinya supaya tertutup, tidak tertutup maksudnya, supaya tidak tertutup, supaya bisa mengakses apa-apa dari Tuhan. Buka hatinya, jangan keras kepala seperti ini kerasnya. Iya, oke. Assalamualaikum. Punten. Nih lihat nih. Dan di sini unik sekali. Di
di sini sebagai apa namanya bulat bapak ya hantu. Nih ini bulat. Ini bulat sebagai gambarnya alam, gambarnya bumi kita yang bulat ini. Maka ketika kita sudah terkoneksi dengan alam, sudah menyatu dengan semesta, maka dunia dalam genggaman kita mudah didapat. Apapun maksudnya Tuhan itu maha kaya, bisa kita miliki. Seperti itu. Makanya itu maka dari itu kita jangan memberikan batas pada dunia ini. Yo, ada orang nangis. Ada orang nangis. Dengar gak? Lihat dulu. Nih. Siapa itu? Punten. Assalamualaikum. Coba lihat. Kamera. Ada orang gak? Assalamualaikum. Mbak, Punten. ini gelap-gelap. Tadi di Ramai ini. ya, makanya itu ntar dulu. Nih. Tapi orang laki-laki loh. Orang laki-laki nangis. Itu apa yang di sana itu kuning-kuning? Mana? Lebih gede lagi itu. Mana? Yang di sana. Oh, ada gitu. Iya, makin sana makin gede kayak raja. Ini apa ini? Oh. Tadi dulu. Ini jalannya ini pinggirnya. Tadi dulu yuk, ke sana yuk. Tadi kayak mendengar ada orang nangis gitu. Di sini gitu. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Di mana gitu di sini gitu. Tadi dulu nih. Assalamualaikum. Ini di sini ada makam besar sekali nih. Panjang sekali. Ini mungkin makamnya orang dulu nih ya, maksudnya yang gede panjang. Seperti mungkin zamannya Nabi Nuh ya. Ini makamnya gede banget, luar biasa. Di sini ada, maaf nih, ada lumpang. Tahu nggak lumpang? Di sini ada lumpang atau untuk menumbuk ya, di mana ini untuk mendewasakan kita supaya kita lembut hatinya, batinnya harus ditumbuk dulu pakai lumpang ini. Nah, ini untuk mendewasakan kita. Kira-kira bisa pahami nggak? Inilah semesta sedang menuntun kita dari leluhur ini ya. Tuh, tadi dulu nangis lagi nih. Tadi dulu yuk. Ini kayak pertandingan apa ya? Tadi dulu. Ruangan gitu loh. Kayak orang nangis. Tadi dulu. Assalamualaikum. Tadi dulu. Mati. Loh. Tadi mana? Apanya ya? Kita kan tadi di tengah-tengah makam kan? Ini alas ini Kang. Astagfirullahaladzim. Coba lihat ke sana coba ya. Coba kamera ke sana, ada nggak? Di kamera ada nggak? Iya. Hilang makanya itu jadi kayak gini. Iya. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Tapi suara itu masih ada nih. Suara orang nangis nih. Tadi dulu. Loh, ini sungai nih. Tadi dulu. Coba dengarkan, maksudnya indera pendengarannya. Barangkali mendengar suara orang menangis nih, orang laki-laki menangis nih. Tadi dulu. Dengar gak? Iya. Ada nangis. Oh iya. Tuh. Yuk sini. Coba sini. Astagfirullahaladzim. Nih. Saya lihat di arah sini, coba perhatikan dulu. Assalamualaikum. Kok semakin menjauh ya? Punten. Ini nih. Jelas banget di sini nih. Nih. Di sini. Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak. Punten. Itu. Ini. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Mbak. Astagfirullah. Orang bener. Astagfirullah. Mbak. Punten, Mbak, mau punten. Ya ampun. Tadi dulu. Aduh. Bisa ke sini enggak? Astagfirullah. Assalamualaikum.
Mbah, punten. Kenapa Mbah? Kenapa menangis? Astagfirullahaladzim. Iya, 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 iya. Maaf, saya Tarto. Tarto, saya dari Cilacap. Iya. Maaf ya bila kalian mengganggu. Maaf nih, gini. Ini siapa maaf namanya? Uh, Pak Supar, Parmin. Pak Suparmin namanya. Pak Suparmin. Maaf Pak Suparmin lagi ngapain di sini? Iya, 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 iya. Maksudnya gini, kenapa kok maksudnya lagi tirakat kok menangis? Iya. Astagfirullah. Memangnya di sini maksudnya nggak ada yang ini nih maksudnya yang ngasih tahu, yang menuturi atau yang menuntut jenengan gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Baik, baik. Coba gini aja. Sekarang cerita aja. Kira-kira jenengan di sini udah berapa lama? Terus tujuannya apa? Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Kita dulu nih. Ini beliau namanya Pak Suparmin. Katanya dia tuh apa ya? Sudah melakukan apa saja. Jadi katanya untuk bertapa, berdiam diri, sudah melakukan apa tuh? Sholatnya 5 waktunya, terus sholat malamnya, tapi doa-doanya belum juga dijabah, gitu katanya. Kita tanya dulu lagi, maksudnya kok bisa seperti itu? Nih, tadi kesininya sama siapa yang nyuruh gitu? Iya. Oh, baik, baik. Berarti ini ya Pak Suparmin ini dia tidak ada yang mentuturi, tidak ada yang menuntun, berarti tidak ada gurunya, tapi dia tuh mendengar dari apa namanya itu hanya dari orang, maksudnya mungkin dari membaca buku atau dari omongan orang untuk melakukan ini, melakukan itu, tapi ternyata belum juga mendapatkan hasil dari apa yang mereka maksudnya Pak Supar hajatkan. Baik, kembali kita pelajari dulu. Ini mohon maaf ya Pak Supar ya, jadi bukan maksudnya saya ini menggurui panjenengan. Jadi gini mungkin karena jenengan itu terlalu ambisius dengan cara seperti ini, maksudnya tanpa ada gurunya yang mentuturi, maksudnya yang nuntun gitu maksudnya, sehingga yang memancar dalam pikiranmu itu maaf ya, yang memancar dalam pikiran Bapak itu ya justru yang kebalikannya. Jadi artinya perasaan yang dipancarkan justru isinya itu kebalikan, isinya mengeluh ya. Terus lagi apa tuh Drisulo justru malah susah. Iya, iya. Jadi maksudnya apapun ritualnya, maksudnya ya yang penting perasaan kita, pikiran kita itu dipancarkannya justru dengan rasa syukur ya. Dengan rasa syukur membayangkan yang indah-indah bahwa hajatnya dikabulkan, pasti dikabulkan. Tapi kalau tiap hari Drisulo, tiap hari itu gembrungsung, ya sama halnya memanfaatkan hal jelek. Iya, iya. Jadi jenengan maksudnya sudah putus asa sehingga seperti ini. Oh, aduh, berarti ini Pak Supar ini tuh sudah putus asa, katanya sudah melakukan ritual apa saja. Ya Allah, maaf,
Dia sudah melakukan bertapa di Penembahan tadi, tujuannya itu untuk menepkai batin. Batinnya supaya menep. Tetapi karena dia tidak ada yang mituturi, sehingga malah justru menambah kegembrungsungan, menambah situasi hati tidak nyaman, sehingga semakin sulit seolah-olah malah memblokir doa kita sendiri, ya. Termasuk sudah melakukan ritual apa saja, bukan maksudnya ini apa-apa, tapi pikirannya selalu gembrungsung, maka sulit, ya. Di sini ini sampai penyakitan nih, sampai seperti ini keadaannya. Berarti sampai gatal-gatal seperti ini kenapa ini? Anu Pak Supar? Astagfirullah. Udahlah, kira aja. Pak Supar, mohon maaf. Memangnya keinginannya apa sih? Cita-citanya apa? Kepengennya? Iya. Ini ya. Inilah yang kita sebut sebagai makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Ini mengandung makna bahwa bukan maksudnya tidak cukup hanya dengan ritual, tapi kita tidak mengena pikiran dan perasaannya, tidak mengena, tidak satu irama, maka tidak akan bisa tersambung. Maka dari itu ini pelajaran buat kita supaya apapun ritualnya, apapun kepercayaannya, yang penting kita bisa memancarkan yang baik, penuh rasa syukur, insya Allah akan menyambung dan mudah dijabah doa-doanya. Ini Pak Supar karena tidak ada gurunya sehingga dia tersesat seperti ini, ya. Pak Supar, mau nggak maksudnya kita ulangi dari nol lagi? Kita ulangi dari nol lagi, maksudnya kita tapi di rumah saja, nggak perlu di sini, ya. Di rumah saya nggak apa-apa, diulangi. Insya Allah lah, maksudnya hajat jenengan akan mudah dijabah. Iya, kita latihan, maksudnya kita ulangi lagi. Kalau seperti ini nggak ada yang guru, mati selamanya akan seperti ini terus selamanya. Iya, iya, iya. Iya, tenang, nggak usah mengeluh, nggak usah menangis, tenang aja. Kita mulai dari lagi, insya Allah dijabah, ya. Ya, udah kita bawa pulang aja ya, bawa pulang. Iya, nanti kita kasihan nih. Iya, iya. Yuk, yuk kita pulang yuk. Rumahnya aja dulu. Astagfirullahaladzim, ini jeruk nih. Yuk pelan-pelan yuk, bisa nggak? Astagfirullah, sampai kayak gini. Iya. Aduh, ini buang aja ininya. Aduh, apa ini? Astagfirullah. Sampai kena gatal-gatal aja gini. Yuk, yuk, yuk pelan-pelan ke sana, sana. Yuk, aduh. Ternyata membuahkan hasil juga dari perjalanan ini yang luar biasa menurut saya lah. Jadi tak pernah selama ini maksudnya menemukan ilmu yang sangat dahsyat ini. Jadi ilmu yang dijabarkan dari apa yang kita alami tadi, yaitu tentang kita bertemu dari penembahan di tengah hutan. Jadi penembahan itu mengajak kita untuk menepkai batin. Jadi supaya tidak gembrungsungan, ya. Jadi supaya mengendap batin kita sehingga bening airnya. Yang kedua tentang ada pepohonan tadi yang terlihat sakral di area penembahan itu yang dipakaikan pakaian itu seperti penggambaran saja ini supaya kita mengajak kita supaya bisa melestarikan alam, ya, karena pohon atau tumbuh-tumbuhan itu adalah paru-parunya dunia, paru-paru kita, supaya tetap lestari, hijau dan subur. Dan ketika tadi bertemu dengan orang yang dimaksud yang menangis, ternyata betul adanya di situ. Ternyata setelah saya pelajari, dia tidak ada yang tidak gurunya, tidak ada yang mituturi alias otodidak, yang akhirnya ketika dia mempunyai hajat khusus tidak dijabah-jabah itu karena dia tidak tahu bagaimana caranya, ya.
Meskipun apapun ritualnya, ketika kita tidak bisa memancarkan perasaan yang sesuai, maka tidak bisa dijabah doanya, tertolak ya. Inilah yang dimaksud makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Karena ritual-ritual itu belum tentu bisa menyambung kalau kita tidak tahu tata caranya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kita tahu persis, kita bisa memancarkan sesuatu yang baik-baik, indah-indah, dan kita pandai bersyukur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Cibar-cibur.